Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, gimana anak-anak? Tetap semangat ya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi pidato. Pidato adalah teknik komunikasi kepada khalayak untuk menyampaikan uraian tentang suatu hal secara lisan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato yaitu lafal, intonasi, sikap yang tepat, dan unsur-unsur pidato. Unsur-unsur pidato. Yang pertama, pembicara atau disebut juga orator. Seorang pembicara ini harus percaya diri, paham dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, ada pendengar, yaitu orang yang mendengarkan isi pidato. Yang ketiga, tempat pidato. Tempat pidato dapat dilakukan di berbagai tempat, bisa di dalam ruangan, bisa juga di luar ruangan. Yang terakhir, suasana pidato, yaitu latar belakang ketika disampaikannya pidato. Adapun hal-hal pokok teks pidato, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi salam pembuka. Contohnya, selamat pagi atau assalamualaikum. Nah, yang kedua ada ucapan penghormatan. Biasanya ucapan penghormatan ini ditujukan kepada orang-orang penting yang menjadi pendengar pidato. Yang ketiga, ucapan syukur. Ucapan syukur ini ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah didapat. Berikutnya ada bagian pengantar. Biasanya ini bagian yang mengarah pada isi pidato. Hal-hal pokok yang kedua ada isi. Isi di sini berisi tentang pandangan umum. Pandangan umum ini berisi pendahuluan dari isi materi pidato. Yang kedua ada materi. Materi itu bagian inti yang menyimpan poin-poin penting dalam pidato. Yang ketiga ada ilustrasi. Ilustrasi ini berisi contoh atau gambaran dari isi materi pidato. Hal pokok yang terakhir adalah penutup. Penutup ini berisi kesimpulan. Kesimpulan isi materi, yaitu rangkuman dari isi pidato. Yang kedua ada ucapan maaf. Ucapan maaf ini ditujukan kepada pendengar jika ada kesalahan pembicara tentang isi pidatonya. Yang terakhir ada salam penutup, yaitu salam untuk mengakhiri pidato. Teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif ini bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi, serta mengajak atau membujuk para pendengar. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pidato persuasif, yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka ini berisi kalimat sapaan. Contohnya, salam sejahtera untuk kita semua, atau selamat pagi Bapak, Ibu, dan hadirin, atau selamat siang hadirin semua. Yang kedua berisi pendahuluan. Pendahuluan ini berisi hal-hal yang pertama, ucapan penghormatan kepada yang hadir. Penghormatan kepada yang hadir karena merupakan etika atau sopan santun. Contohnya, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, atau yang kami hormati para undangan,
yang berbahagia, teman-temanku, dan lain-lain. Itu ucapan penghormatan. Yang kedua, ungkapan syukur kepada Tuhan. Ini berisi puji-pujian kepada Tuhan. Contohnya, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul. Itu contoh ucapan syukur. Berikutnya ada ucapan terima kasih kepada pihak tertentu, yaitu pengakuan dan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang membantu orator. Orator itu adalah pembicara. Contohnya, Bapak dan Ibu guru yang kami cintai, perkenankan saya atas nama rekan-rekan sekalian ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Itu contohnya. Yang berikutnya, maksud menyampaikan pidato. Di sini menyampaikan pokok permasalahan yang akan diuraikan. Contohnya itu tujuan itu memberikan suatu informasi yang menarik dan bermanfaat. Yang ketiga, inti pidato. Inti pidato ini merupakan uraian yang menjelaskan secara rinci semua materi dan permasalahan yang dibahas dalam pidato. Yang keempat, ada penutup, yaitu rangkuman atau kesimpulan topik yang disampaikan. Yang kelima, ada salam penutup, yaitu menutup pidato dengan kalimat yang baik. Adapun cara menyampaikan teks pidato ada beberapa hal. Yang pertama, lafal. Lafal itu kata-kata jelas, enak, dan mudah didengar. Yang kedua, intonasi. Itu berhubungan dengan keras atau lemahnya suatu kata yang diucapkan. Yang ketiga, volume suara. Menggunakan suara yang keras dan besar. Yang keempat, sikap pidato, yaitu memperhatikan seluruh pendengar, harus energik. Kelima, pandangan mata. Pandangan mata mengarah kepada hadirin, menyiratkan kewibawaan. Yang keenam, ada penampilan. Kalau mau berpidato, pakaian rapi dan sopan. Yang terakhir, memilih ungkapan yang tepat untuk berpidato. Adapun metode dalam menyampaikan pidato ada 4. Yang pertama, metode menghafal, yaitu menyusun naskah sebelum berpidato. Ada metode naskah, yaitu membacakan naskah yang telah disusun. Metode yang ketiga ada ekstemporan, yaitu menggunakan catatan kecil. Metode yang terakhir yaitu metode impromptu, pidato tanpa persiapan tertulis. Oke, anak-anak, demikian materi kita kali ini mengenai pidato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.